tidak kuat dan tidak tahan lagi menanggung penderitaannya atas perbuatan pencabulan dengan penyiksaan ini, sehingga dia beranikan diri untuk meminta untuk melaporkan kepada pihak penyidik. Tapi ya sejak bulan April, 1 April kita laporkan di penyidik itu, hanya saja prosesnya mungkin kurang lancar karena ya dalam kegiatan itu proses sendiri ya tidak berjalan sampai saat ini pun juga tidak memberikan kepastian. Terkait kesehatan korban ini Pak, selama proses proses di kepolisian seperti apa deh Pak? Ya, ini juga menjadikan persoalan akibat tidak adanya kepastian ini membuat anak ini semakin traumatis, semakin psikologisnya rusak, sehingga sulit terkendali, jiwanya seperti yang tidak terkontrol, kadang melamun, kadang berbicara sendiri, dan traumatis ini yang menyebabkan anak ini ingin menuntut sebenarnya bagaimana sebenarnya keadilan yang harus dia dapatkan, sampai di mana proses hukum ini, kenapa orang ini belum ditahan, kenapa orang ini belum ditangkap. Nah inilah yang membuat dia semakin menjadi psikologisnya tadi semakin tertekan, sehingga menyebabkan penderitaannya semakin menjadi karena tidak adanya kepastian dalam pengurusan ini. Sisi lain, urusan ini sangat benar tidak ada peran dari pihak pemerintah kota, seharusnya juga berperan melalui dinas unit PPA-nya. Pemerintah kota juga harusnya berperan juga melalui dinas sosialnya. Hanya saja mereka para dinas itu tidak pernah muncul bersama kami tentang mendampingi untuk memberikan bagaimana kesejahteraan terhadap ini yang menjadi kewajiban mereka. Selama proses penyidikan ini memang belum pernah hadir Pak ya? Iya, jadi selama dalam proses mulai dari awal itu kami benar-benar sendiri. Saya sebagai kuasa hukum dengan secara mandiri, dengan hati nurani membantu kepentingan anak ini sampai dengan ke proses penegakan hukumnya. Tapi tidak pernah ada tindak lanjut dan dukungan atau kontak daripada unit PPA. Padahal unit PPA sendiri dinas kota itu sudah diberitahukan tentang pemberitahuan dari penyidik. Hanya saja sampai saat ini tidak pernah ada mengkonfirmasi bagaimana tanggung jawab pemerintah kota terhadap salah satu anak dari korban yang berdomisili di Bengkulu menjadi korban pencabulan, dan pencabulan itu terjadi di lingkungan panti yang menjadi seharusnya pengawasan daripada dinas sosial pemerintah kota Bengkulu. Oh jadi sudah ada surat pemberitahuan ke pihak dinas PPA ini Pak ya? Ya, kami sudah mendapatkan konfirmasi kemarin dari unit PPA bahwa mereka sudah berkirim surat ke unit PPA. Hanya saja dari unit PPA sendiri tidak pernah ada konfirmasi kepada kami, kepada saya sebagai kuasa hukum ataupun kepada korban dan keluarga korban tentang sebenarnya apa yang bisa diberikan oleh dinas PPA, unit PPA kota, dan apa yang bisa diberikan oleh dinas sosial kota. Ini sampai saat ini Pak, seperti apa ada prosesnya Pak? Ya, sampai saat ini kami berjuang sendiri. Saya dengan biaya sendiri bagaimana caranya membantu anak ini supaya mendapatkan keadilan. Supaya anak ini bagaimana. Tapi kan di luar untuk bagaimana kelangsungan kependidikan anak ini ke depan, bagaimana anak ini sekolah ke depan. Ini kami juga tidak di luar kemampuan kami untuk melakukan itu. Karena ini menyangkut daripada persoalan yang besar, di mana anak ini akan tinggal kemudian, dia akan sekolah di mana. Sehingga mengkhawatirkan bagi kami, jangan-jangan pada tahun ini anak ini terpaksa harus berhenti sekolah, tidak bisa melanjutkan tingkat pendidikan di kelas 2 SMP-nya. Harapan kedepannya seperti apa Pak? Kami berharap bahwa di sini kan ada dinas-dinas pemerintah kota melalui unit PPA-nya, dinas sosialnya, kemudian ada KPAI. Dalam hal seperti ini seharusnya ayolah kalau memang mau melindungi anak bangsa dan negara ini bersama kami. Kan berita ini sudah cukup viral, kami sudah konfirmasikan. Tapi kenapa sampai saat ini kami berjalan sendiri, hanya beserta korban, keluarga, dan kami sebagai kuasa hukum yang berjuang sendiri mati-matian bagaimana memberikan perlindungan kepada anak ini. Inilah yang mungkin yang mengecewakan bagi kami terhadap pemerintah kota Bengkulu, unit PPA-nya yang sama sekali tidak punya peran dan tidak punya tanggapan terhadap peristiwa ini. Oke, terima kasih Pak Tarmizi atas keterangannya Pak ya, terkait masalah kasus ini Pak.